Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku ya, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang situasinya triparty. Insya Allah ini bisa resonate 90%, menarik energinya triparty mereka. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Insya Allah ini bisa membantu mengikis energi negatif. Oke? Tidak ada personal reading di TikTok ya. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, kita lihat ya situasi triparty, yaitu perselingkuhan ya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat tentang situasinya mereka triparty. Bismillahirrahmanirrahim. Dibayangi orangnya ya. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan percaya tarotnya 100%, gak boleh. Karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di kartu tarotku ini. Oke. Diikuti aja readingannya aku. Insya Allah ini bisa menarik dan koneksi energi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca lagi, tidak ada personal reading, tidak ada yang bertanya-tanya ya. Di sini dengarkan saja. Kalau memang nyatu dan koneksi dengan kalian, kalian pelajari, diresapi energinya. Kalau tidak, di skip aja ya. Kalau yang sudah paham dengan channel aku, kalian tinggal ikuti aja energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini rekornya ada di YouTube ya. Di rekornya ada di YouTube. Jadi kalian bisa tonton lagi di YouTube, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat ya. Situasi triparty. Dibantu tap-tap layarnya biar aku semakin semangat ngebantu kalian untuk penyembuhan, mengikis energi negatif ya. Oke. Yang ngasih gift, insya Allah giftnya itu aku beli pakan kucing, karena aku juga rescue kucing ya dari jalanan. Oke. Insyaallah giftnya kalian diganti 70.000 kali lipat ya dari yang kalian keluarkan melalui aku. Bismillahirrahmanirrahim. Situasi triparty. Six of Swords. Wow. Three of Cups. Langsung di ulti loh. Ini langsung di ulti itu. Three of Cups langsung keluar. Ini bilang triparty langsung di ulti itu. Waduh. Perjalanan triparty ya. Langsung tuh. Hai Davira, alhamdulillah Mami live.
Iya, lagi pengen live di TikTok terus nih, soalnya kan udah setahun ya nggak pakai TikTok. Aku pakainya kan YouTube terus ya. Jadi lagi ngebangunin lagi ya energinya yang ada di TikTok, karena udah lama sempet hampir ya setahun aku nggak pakai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Situasi triparty, perselingkuhannya mereka. Widih, the devil. Oh my God. Udah kartunya ini, aduh ampun dah. Aduh, kartunya udah langsung ulti itu. Bagaimana itu? Aduh, kartunya langsung ulti. Page of Pentacles. Kartunya langsung di ulti itu. Six of Swords, the Three of Cups, and the Devil. Queen of Pentacles. Kamu udah tahu nih mereka selingkuh loh. Kamu dengan tenang sih, dengan tenang ya. Karena kamu yakin gitu loh. Udahlah, berbuat baik aja dulu, gue terima dulu lah permainannya mereka. Ini mereka sedang bermain-main dalam perselingkuhan sih. Dan mereka cemburu ya, ngelihat kamu kok sekarang lebih tenang, lebih santai. Ngerasa nggak? Coba, yang tadinya menggebu-gebu, emosional, marah-marah, ya. Sekarang kamu udah lebih tenang gitu. Mami, kalau aku mimpi burung terbang ke arah aku dan hinggap, jodoh itu biasanya sayang. Ya, burung itu jodoh. Burungnya burung apa? Bukan burung gagak kan? Kalau burung gagak kayak kematian. Kalau selain burung gagak baru jodoh, setahu aku. Situasi triparty. Dia cemburu. Wow, melihat kamu sudah mulai bahagia dengan diri kamu sendiri. Dia cemburu melihat kesuksesannya kamu, kedamaiannya kamu. Dia cemburu loh. Ya. Dan aku ngelihatnya memang dia pengen banget bisa melebihi kamu, ya. Siapapun yang ketarik energinya. Situasi triparty. Oh my God, the queen loh. Ini apa ya? Justru aku ngelihat kamu lebih bahagia loh. Ya, untuk yang dikhianati ini kedepannya lebih bahagia, tapi memang butuh kesabaran ya dalam menjalani ujiannya tentang perselingkuhan dari orang-orang sekitar kamu, ya, dari siapapun, terutama pasangan ya. Karena kamu coba untuk belajar menjadi energi feminim. Ya. Kenapa nangis, Pero? Kok nangis? Situasi triparty mereka. Tuh kan? Kamu sudah kuat. Jadi ibaratnya gini, mereka terus bermain dengan perselingkuhannya, dengan bangganya, dengan bahagianya. Padahal itu mereka sedih loh. Sedihnya kenapa? Karena kamunya sudah mulai menerima dengan dewasa. Dan kamu mulai komitmen perbaiki tentang perjalanan hidupmu dengan spiritual yang penuh dengan damai, belajar berdamai, belajar ikhlas, belajar mencintai diri sendiri dengan tulus, bahkan belajar memaafkan kisah masa lalu loh. Ini yang membuat mereka malah stuck ya kehidupannya mereka. Karena ngelihat keberaniannya kamu, melihat kebaikannya kamu, melihat optimisnya kamu,
Ya, dalam perjalanan spiritualnya itu memang gak mudah, ujiannya banyak banget, yang membuat kamu kesel, yang membuat kamu marah, yang membuat kamu emosional, membuat kamu benci, ada aja. Tapi di sini kamu coba untuk tenang, ya, belajar untuk tenang dalam menghadapi ujian. Dan the Temperance, Seven of Cups, the Nine of Wands. Wow, dia mau balik ke kamu loh, dia bingung ini, ya, dia bingung balik ke kamunya bagaimana. Satu sisi kalian jauh ya, long distance, dan satu sisi juga dia kehalang ya, karena ya keuangannya tidak membaik lah. Ini yang membuat dia ragu tripartinya untuk dilepaskan ya. Dan ya mereka coba untuk menahan diri sih. Salah satunya dari mereka nih menahan diri untuk kembali kepada pasangan sahnya. Ya, menahan diri. Aku ngeliatnya. Menahan diri. Padahal mereka udah terbunuh dengan perbuatan mereka loh. Masa depannya juga udah nggak kelihatan bagus ya sebenarnya. Banyak sekali ya karma yang terjadi, tapi mereka coba untuk kuat. Ya, coba untuk menahan diri, untuk tidak berdamai dengan keadaan. Jadi mereka terus berjuang. Mereka nggak berdamai, jadi makanya nggak berdamai untuk menghentikan perselingkuhannya, terus berjuang untuk meraih halusinasinya. Ya. Dan kamu justru lebih banyak belajar, dewasa banget sih kalau aku lihat. Lebih banyak belajar untuk move on walaupun terasa berat, karena kamu juga melawan hal-hal di luar nalar kamu ya, tentang serangan gaib yang membuat kamu terkadang ya tersiksa, sedih, ya teringat juga gitu loh tentang masa lalu kamu ngerasain hal itu gitu. Dan ya kamu coba untuk kuat, coba untuk optimis juga gitu. Ya, coba untuk optimis. Padahal di sini kamu mewek juga sih, nangis ya. Kok bisa gitu ya? Meninggalkan aku yang tulus, yang sayang, kok bisa? Nggak nyangka aja sih gitu loh. Kayak mimpi gitu. Mereka cemburu loh ngelihat kamu sudah mulai menerima kenyataan. Mereka tuh cemburu, marah. Jadi situasinya ini mereka terpaksa menyenangkan diri dalam hubungan triparti ya, karena udah nyebur lah ibaratnya. Tanggung, mendingan basah-basah sekalian, nyelam-nyelam sekalian, tenggelam aja sekalian gitu kan. Sedangkan kamu di sini ya udah belajar perbaiki lagi cara menerima masa lalu dengan apa? Dengan spiritual yang dijalanin, dan coba untuk memaafkan kisah di masa lalu yang penuh dengan ya duka, penuh dengan kekecewaan ya, karena skandalnya banyak banget dan itu terulang. Bahkan ada yang sampai 5-6 kali ya, aku lihat di situ energinya, aku ngerasain energinya. Banyak kesedihan yang kamu terima, aku lihat ya. Untuk semua yang nonton di sini, kalau ini memang resonate, ketarik dengan kalian, katakan iya ya, biar energinya aku tarik terus. Dan aku ngelihatnya memang kamu coba untuk berdamai, coba untuk tenang ya, coba untuk tenang menghadapi
kenangan di masa lalu terkadang datang kembali, dan itu membuat kamu cengeng sih sebenarnya, sedih aja, cuman udah nggak terlalu begging atau memaksa dia for comeback ya, secara fisik atau secara telepon, WhatsApp atau apapun ya, kecuali doa ya. Ini aku lihat. Sedih sih kalau ngelihat perjalanannya kamu ya, karena bertubi-tubi dikasihnya kisah yang sama. Pada akhirnya kamu belajar menerima. Tadinya kamu nggak belajar menerima, jadi ibarat ya udahlah healing ke tempat ini ke tempat itu, tapi healingnya nggak dengan spiritualnya kamu, nggak diperbaiki dulu, bersihin ya karma leluhurnya kamu nggak nyari tahu silsilahnya kamu, keluarganya kamu gitu ya. Karena kan suatu kejadian yang terjadi sekarang ini bisa salah satu perbuatan dosa kita, kedua kesalahan dari leluhurnya kita ya di masa lalu, makanya ataupun orang tua kita ya, ini bisa. Maka di sini kamu mulai belajar tentang menerima kisah di masa lalu sebagai pembelajaran untuk menaikkan atau meningkatkan awakening spiritualnya kamu ya, gitu. Malam semua, jangan lupa dibantu tap-tap layarnya ya, biar akunya semakin semangat. Ya, padahal kamu ini udah diberikan suatu kesuksesan loh, jadi banyakin bersyukur aja ya buat kita-kita nih yang udah pernah disakitin berkali-kali oleh pasangan ataupun dengan orang lain gitu ya, dengan siapapun deh yang coba memanfaatkan ketulusan kita, memanfaatkan spiritualnya kita buat kepentingan duniawinya mereka ya, hawa nafsunya mereka. Aku lihat sih banyak banget kamu nerima rezeki besar, tapi memang butuh kerja keras ya dalam belajar sabar dalam menerimanya. Jadi jangan langsung gegabah, jangan langsung kok gue udah banyak doa, gue udah banyak ikhtiar, gue udah banyak berubah, gue udah banyak menutup diri bla 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 ya. Ada yang sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun kok nggak ada perubahan. Kamu tanpa kamu sadari berarti Allah masih sayang sama kamu lebih dari itu ya. Ketika sudah waktunya yang tepat, di sini kamu sangat luar biasa nantinya. Sabar aja ya, sabar. Oke, kita lihat lagi ya. Seven of Cups tuh, mereka menyimpan keinginan loh, diikuti. Bener mbak, tapi dia selingkuh apa? Ya karena di sini salah satunya aku lihat di sini ya. Ini adalah temanya, dengerin kan ya. Tema readingan aku ini situasi triparti. Jadi mereka lagi melakukan bersenang-senang. Bisa bersenang-senang dengan lawan jenis atau dengan teman, sahabat, tapi di sini mereka memanfaatkan kebaikannya kamu. Bisa dengan harta kamu atau dengan kejujuran kesetiaannya kamu atau memanfaatkan spiritualnya kamu. Ya, energinya kamu. Aku lihatnya gitu. Tapi kamu sudah menerima sih, ya. Sangat menerima, dan ini butuh proses untuk menerimanya, nggak mudah. Ya, nggak mudah untuk bisa move on dari hubungan yang toksik, walaupun ujungnya ini membuat kita tuh merasa sedih, merasa kecewa, merasa diabaikan, merasa ditinggalkan, bahkan juga kayak udah nggak sanggup lah ibaratnya ngejalanin tadinya. Tapi di sini kita sudah mulai belajar dewasa ya, dengan keadaan di masa lalu adalah pembelajaran cara untuk ngebentuk diri kamu sekarang. Oke, kita lihat lagi ya. Tuh kan, Four of Pentacles kan, situasi tripartinya mereka ini akan stuck, say. Ya guys, mereka akan stuck. Jadi apapun yang mereka lakukan,
ya, healing kemanapun, kalau tidak diawali dengan healing spiritualnya kamu, ibaratnya sembuhkan dulu nih koneksi kitanya ke Tuhan, pastinya ya, spiritual. Ini akan selalu stuck kemanapun mereka pergi tripartinya, ya. Trust issue akan selalu ada, masalah juga akan selalu ada, dan itu mengganggu hubungan mereka ke depannya, ya. Dan ini akan selalu menyangkut tentang kamu. feeling gue ya, ini akan ngebandingin kamu. Jadi kamunya sudah mulai bisa nerima kenyataan tentang masa lalu, mereka itu mulai untuk kehalang ya energinya untuk sukses. Oke guys, kita lihat lagi situasi triparty. Tuh ya, the Knight of Wands. Tuh guys, Three of Swords. Oh my god. Kartunya. Wassalamualaikum. Kartunya ya ampun. Ya. Wassalamualaikum, ini kartunya ini. Udah jelas banget ini. Situasi tripartinya mereka akan ya dijalani dengan penuh dengan sukacita dah, mau nggak mau dinikmatin aja sakitnya dari adanya rumorsnya mereka buat sendiri. Perjalanan hidupnya mereka juga akan stuck ya, bertaruh mencari kesenangan di dalam kesakitannya mereka sendiri. Serem sih kalau kayak gitu ya, karena ya mereka tidak perbaiki dengan koneksinya ke Tuhan gitu, selalu mencari kesenangan duniawinya aja, nafsu birahi yang dikejar. Wow, Six of Wands, the Queen of Cups. Ini kartunya bagus loh buat kamu loh. Mereka bisa stop lakukan itu nggak kak? Bisa kok. Tapi ya kitanya harus kerja keras, bukan kamu saja ya. Kitanya nih yang ngerasa energinya ini ya. Siapa aja yang nonton channelku kalau terkoneksi, katakan iya aja, insya Allah ini terkoneksi buat kalian. Ini ngerasa, karena kenapa? Ketika kitanya focusing dan menerima kenyataan, walaupun butuh proses ya, butuh waktu untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup ya, terutama tentang kesedihan gitu ya, tentang kesakitan yang tadinya kita ngomel-ngomel, marah-marah ya, termasuk pada keadaan, bisa juga kepada Tuhan gitu kan. Pada akhirnya nerima, belajar bersabar, belajar perbaiki tentang mencintai diri sendiri. Ini mereka akan tersakiti sendiri kalau aku lihat, karena kitanya ini sudah memikirkan gimana caranya untuk bisa sukses lagi setelah komitmen ini berakhir ya, koneksi twin flames ini berakhir. Gimana caranya? Ya ini fokus dengan spiritual yang dikasih kesempatan dengan Tuhan gitu loh. Jangan ditunda-tunda lagi gitu, karena kita nggak pernah tahu sampai kapan kita akan dikasih nafas gitu kan. Jadi perbaiki dari sekarang gitu ya, diperbaiki dari sekarang. Kita lihat lagi ya, mereka akan stuck dalam permainan mereka sendiri ya. Jadi jangan dipaksakan mereka untuk putus, diemin aja. Oke, just letting go. Biarkan mereka bersenang-senang dengan caranya mereka sendiri ya, karena mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan sendiri, dan itu menyakitkan mereka ya. Ada yang berani pergi ke orang pintar juga dengan tujuan yang gak baik ya. Ada ya, mereka coba untuk cari pemikat itu untuk bisa
ya memanfaatkan ketulusan seseorang, memanfaatkan hubungan seseorang yang lagi galau. Ini ada. Ya pelet lah ibaratnya kayak gitu. Ya ada yang berani nyari ya kalau dibilang ilmu hitam ya ada. Ya, ada. Dibantu tap-tap layar ya sambil nonton channel aku ya guys, biar akunya semangat bacain energinya. Kalau di channel aku tidak ada personal reading, kecuali di YouTube ya, itu pun ada mahar ya guys. Dan hasil kerjanya itu insya Allah aku gunakan buat sedekah terus. Kenapa? Biar jadi amal jariahnya kalian yang berobat di aku. Malam semua, mau reading dong? Di inbox aja ya untuk tanya mahar dan listnya. Untuk saat ini lagi full book sih. Udah di booking. Ya. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Situasi tripartinya mereka. Sampai sedang proses cerai aku, Kak. Emang kamu udah nerima kenyataan kan? Makanya kamu di sini ini pun butuh waktu lama loh untuk menerima keputusan, menerima kenyataan itu butuh waktu lama. Nggak mudah, nggak langsung oh iya, gue terima. Enggak. Semua butuh proses banget, itu nggak bisa sekilat mata, kecuali udah berkali-kali disakitin ya, jadi udah nggak apa ya, udah nggak sakit banget lah. Kalau yang masih baru-baru ya, apalagi baru nikah gitu ya, jadi kaget, nggak mau lepas gitu, begging terus kan tadinya, maksa gitu untuk tetap bersama. Ya, kita lihat situasi dari tripartinya mereka. Nine of Cups, oh my god guys, energinya kita nih bagus banget loh, bagus banget ya, bagus banget. Nine of Cups and the Queen of Pentacles. Komitmen dalam berdoa ya, harus istiqomah ya, komitmen dalam berdoa, tetap istiqomah, jangan putus asa walaupun ujiannya luar biasa, dihantam lagi nggak apa-apa, tapi insya Allah ada suatu hal baik kok. Itu queennya ada 3 loh, itu udah luar biasa loh, queennya ada 3. Energinya udah kenceng buat kita yang sudah awakening spiritual. Tapi memang terkadang kisah masa lalu itu selalu menghampiri, yaitu mengganggu. Wajar, karena kita masih hidup kan. Kalau masih hidup pastinya kan kita ya masih dikasih pikiran, ingatan gitu ya. Reading di sini bisa kan Kak? Nggak bisa. Maaf. Kalau di channel aku di sini nggak bisa reading. Ya, itu beda. Di sini hanya umum. Jadi dibaca aja, didengerin aja, diikutin aja energinya. Insya Allah bisa 90% terkoneksi ya. Insya Allah bisa jadi nyata. Guys, Ten of Pentacles. Bagus, seriusan bagus. Mereka stuck dalam triparti. Ya, berharap berdoa bisa bahagia. Tapi yang mendapatkan itu adalah kamu. Karena kamunya komitmen dalam berdoa. Dan kamu tulus dalam memberikan kestabilan hidup kamu buat keluarga. Wow, this amazing.
Bagus. Jalanin terus ya. Jangan pernah putus asa untuk menjadi orang baik. Jangan pernah berhenti untuk memberi. Ya. Dan jangan pernah berpikiran, gue udah ngasih ini dia nggak ngasih balik, biarin aja. Ya. Berharap boleh sekali, tapi jangan berlebihan. Namanya manusia. Ya. The Judgment. Awakening spiritual kan untuk kitanya. Ini bagus banget energinya. Ada pembayaran karma nih. Kalau mereka mau bahagia, ya, mau hidup stabil, ya mereka harus nerima tentang karma mereka. Wow guys, Two of Swords. Mereka kehalang ya untuk meraih kebahagiaan. Wow, energinya. Mereka sudah banyak berdoa loh untuk bahagia, hidupnya stabil, pengen bangkit lagi, lepas dari trust issue di masa lalu. Ya nggak bisa lepas kalau merekanya masih bergelumul, ibaratnya masih bermain dalam lingkaran setannya, ya nggak bisa lah. Sampai kapan? Yang ada kebahagiaan mereka keblok sendiri, karena merekanya masih menahankan tentang tripartinya, walaupun terlihat bahagia ya, ataupun mereka diberikan kemewahan, ya. Tapi di sini kebahagiaan mereka kehalang loh, keberkahannya nih kehalang, jadi nggak berkah, ya. Rezekinya mereka yang dapati nggak berkah, karena kenapa? Karena hasil dari perselingkuhan, ya, hasil dari jalan negatif, ibaratnya ya bisa dengan pelet, sihir, segala macam gitu ya. Aku ngelihatnya kasian sih, tapi ya itulah jalannya, kita nggak bisa maksa kan. Kita yang nonton simak aja, pelajari dan perbaiki apa yang terjadi dalam hidup mereka, ya kita berdoa agar tidak terjadi lagi dalam hidup kita. Belajar untuk berhati-hati dalam melangkah, terutama dalam menggunakan niat hati kita untuk kehidupan tuh seperti apa, ya. Ini nggak berkah kalau aku lihat, karena mereka nggak bersyukur dengan apa yang sudah diterima, ya. Dan sedangkan buat kita nih yang merasa tersakiti juga, ya ini sudah menerima kenyataan hidup. Dan nanti ketika kita sudah menerima kenyataan, menerima masa lalu, ini akan keblok ini kisah masa lalu guys buat kita. Bagus ya. Dan untuk kitanya ini, aku ngeliatnya di sini ada suatu kemenangan ya. Akan dapat kabar baru nih dari orang baru, ada yang suka sama kamu. Hati-hati ya. Kalau kamu masih menikah, jangan dulu ya, jangan terima seseorang dulu kalau masih menikah. Ingat ya, pelajari tuh yang mereka jalanin. Ya oke lah mereka salah gitu, tapi jangan dibalas juga. Kalau bisa usahakan gitu ya, jangan, karena ini ujiannya akan menghampiri kamu. Jangan sampai terulang hal yang sama dengan kayak mereka, ya. Dan ya orang yang kamu dealkan sih masih berharap bisa balik lagi ke kamu, ya. Harapannya tuh ya bisa rujuk lagi, hidup bersama lagi, tapi dengan kebebasannya dia, ya, dengan petualangannya dia, karena dia ngerasa kamu dong yang nerima ya karakternya dia, keburukannya dia. Dan dia tahu banget
Kalau kamu orangnya ya selalu memaafkan tentang kesalahannya dia, ya. Situasi tripartinya mereka akan stuck dalam kebahagiaan tapi saling menyakiti. Di sini kamu akan menerima kabar, ya, tentang masalahnya mereka. Tapi kamu dijadikan kambing hitam, ya, hati-hati. Dijadikan kambing hitam terutama tentang harta warisan ataupun ya materi yang kamu miliki bersama dia gitu ya. Ini akan jadi permasalahan, hati-hati. Ini akan saling menyakiti karena mereka juga orangnya nggak suka dikengkang, ya, dua-duanya nih suka kebebasan. Dan kamu udah bangkit sih, aku lihat udah bangkit. Kamu tetap waspada, tetap istiqomah dalam berdoa, tetap bahagiakan keluarga. Apapun kisah di masa lalu, yaitu sudah bagian dari takdirnya kita, ya. Jadi jangan disesali terus. Insya Allah bisa keblok. Tapi memang ujiannya akan hadir orang baru juga. Kalau yang sudah bercerai dan masih single silahkan. Tapi kalau masih menikah jangan, ya. Usahakan kamu fokus bahagiakan dan cintai diri kamu sendiri. Karena di sini ya mereka coba untuk bisa ngeblok awakening spiritualnya kamu. Karena mereka gak suka ngeliat kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan nih. Lambat tapi pasti. Mereka gak suka. Mereka gak senang ngeliat kamu bahagia. Hidupnya stuck sih. Kita lihat ya tripartinya mereka, situasinya. Wedding, flirt, and trust. Sebagian sudah ada yang menikah, ya, dari tripartinya mereka, tapi tetap ada perselingkuhan dan saling menyalahkan kepercayaannya mereka, ya. Jadi mereka akan saling menyalahkan, saling berselingkuh satu sama lainnya, saling saling memanfaatkan kepercayaannya mereka masing-masing. Jadi ya memang akan terjadi perselingkuhan terus-menerus dari tripartinya mereka, ya. Dan aku ngelihatnya memang ya mereka harus kuat dalam pembayaran karma, ya. Progresnya mereka stuck, tidak ada kemajuan. Dan mereka harus bertaruh, ya, untuk bisa move on tentang kamu malah, ya. Karena kamu sudah istiqomah dalam berdoa, dalam meraih keinginan, benar-benar memakan waktu dan kamu menerima kenyataan itu. Semuanya gak ada yang instan, ya. Kita lihat lagi dengan kartu oracle-nya.
kartu oracle. Kita lihat ya. Situasi triparty mereka. Message in the number 1111. Wow, ini angka 1111 itu kan pintu portal ya. Pintu portal yang harus mereka seberangi. Jembatan, ini awakening spiritual. Ya, mereka harus menerima, menjalani kehidupannya masing-masing nantinya, mau tidak mau. Eternal now. Wow. Ya, mau nggak mau harus menerimanya dimulai dari sekarang ya. Awakening spiritualnya mereka. Ya, tentang trauma, tentang sakit hati, tentang triparty lagi, itu kan awakening spiritual. Jadi memang benar-benar sakit banget ngejalaninya dan harus nerimanya. Tuh, spiritual declare, decree ya, decree. Jadi memang harus merenungi sih mereka. Mereka nggak bisa mencari ketenangan itu dengan ya nafsu birahinya mereka terus atau nafsu dunianya. Jadi mereka harus terkoneksi dengan Tuhan, mau nggak mau gitu loh. Ini aku ambil deh. Ya, mau nggak mau mereka harus jalanin. Harus ngerasain sakit hati, tersiksa. Seperti halnya kita ngerasainnya dulu gitu. Ya. Go away, you birthday. Wow, ada yang ingat ulang tahun kamu mungkin? Di antara mereka nih, ada yang ingat ulang tahunnya kamu? Ya. Mereka coba untuk bisa menolak yang namanya awakening spiritual ya, to define guidance. Mau nggak mau mereka harus nerima ghosting you. Stillness, merasa kesendirian, ghosting, and intuition. Oke. Kayaknya ada yang mau ngucapin ulang tahun ke kamu nanti. Ya. Tapi sebagian dari mereka ini ada yang akan menjauhi satu sama lainnya nanti nih. Go away. Karena ada awakening spiritual yang terbuka. Dan ya ini sudah waktunya harus direnungkan. Karena ini semua sudah tulisannya Tuhan ya, divine guidance. Jadi memang kehidupan mereka lagi dihantui tentang pembayaran karma nantinya. Oke. So aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua. Thank you yang sudah ngasih gift-nya. Insya Allah itu berkah diganti 70.000 kali lipat. Dan diberikan keberuntungan setiap saat, setiap detik. Dan dijauhkan dari malapetaka. Oke. Thank you so much. And rekamannya ada di YouTube aku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.